Jika sin 40 derajat tambah X sama dengan A dengan 0 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat, maka nilai dari cos 70 derajat tambah X adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni, belajar bersama, pintar bersama. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, ayo lebih gigih lagi belajarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti video-video Kak Hajni sebelumnya, di video sebelumnya kan Kak Hajni sudah membahas tuh soal-soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi mulai bulan ini kita akan berlanjut ke TKA atau tes kompetensi akademik untuk pelajaran matematika ya. Jadi Kak Hajni ingatkan kembali untuk teman-teman bahwa di UTBK 2021 ini sama seperti tahun 2020 dan 2019 di sebelumnya, di mana panitia menekankan soal-soal itu pada tingkat soal yang analisanya lebih sulit atau biasa disebut dengan soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi teman-teman harus membiasakan diri mulai sekarang untuk membahas soal-soal yang harus menganalisa terlebih dahulu dengan tingkatan yang lebih sulit ya. Jadi nanti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa update terus soal-soal paling HOTS untuk UTBK 2021 dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Hajni dan pastikan menekan tombol lonceng untuk mengaktifkan terus video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Langsung saja ke pembahasan soal kita hari ini ya. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Oke, teman-teman ya, hari ini kita masuk ke materi mengenai trigonometri. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya tentang sin, cos, dan tan. Oke, kita baca soal yang pertama. Jika sin 40 derajat tambah X sama dengan A dengan 0 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat, maka nilai dari cos 70 derajat tambah X adalah. Oke, di soal yang pertama ini 0x lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 45 derajat. Ini menunjukkan bahwa sin 40 tambah X ini berada di kuadran pertama ya. Karena kan nilainya itu berada di antara 0 sampai 45. Jadi kita ambil batas maksimalnya saja. Jika 45 berarti 40 tambah 45 85 ya, artinya masih berada di kuadran pertama. Nah, ciri-ciri kuadran pertama adalah semuanya itu bernilai positif. Apa nih semuanya? Maksudnya nilai sin, nilai cos, dan nilai tan. Begitu juga dengan kosinus, kotangen, itu adalah nilainya positif, oke? Nah, kemudian apa ditanya di soal? Maka nilai dari cos 70 tambah X. Nah, yang diketahui itu 40 tambah X. Tiba-tiba ditanya 70 tambah X. Gimana ya idenya kira-kira? Nah, benar. Jadi 70 ini kita bisa memisahkannya menjadi 30 ditambah 40 derajat ya, ditambah X. Sama ya? Jadi di sini muncul 40 tambah X sesuai dengan yang diketahui. Nah, kemudian gimana lagi idenya, Kak? Nah, jadi dalam trigonometri, Kak Hajni review lagi ya. Kita pernah dengar pasti rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, Kak Hajni review lagi ya. Jumlah dan selisih sudut. Oke, pasti teman-teman pada ingat ya. Jadi rumus yang pertama, jika sin alfa plus minus beta, artinya berlaku jika dia A tambah B atau A dikurang B ya. Itu sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B ya. Biasa teman-teman cara ngafalnya kalau sin A tambah B, sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti kalau kita pakai yang min, yang bawah, jadi di sini juga min. Oke, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kalau tadi sin berarti sekarang cos. Cos A plus minus B sama dengan cos A cos B. Nah, ini kebalik ya, minus plus. Minus plus sin A sin B. Artinya jika cos A tambah cos A tambah B, maka di sininya min. Kalau cos A kurang B, maka di sininya plus. Oke, rumus yang ketiga, sin cos tan ya, tan A plus minus B
tan A plus minus tan B per 1 dikurang minus plus ya. Minus plus tan A tan B. Oke. Nah, ini pasti teman-teman udah ingat kembali ya rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Nah, kenapa kajian review yang ini? Karena berhubungan nih, ada A dan ada B. Jadi untuk soal ini 30 dianggap sebagai si A, 40 tambah X dianggap sebagai si B. Jadi gimana cara nyelesainnya, Kak? Oke, kita tuliskan lagi. Cos 70 derajat tambah X artinya cos 30 derajat tambah 40 derajat tambah X. Sudah kita pisah tadi ya, sini si A, ini si B. Artinya kita perlu rumus cos A tambah B. Mana rumusnya? Ini ya, nomor 2 ya. Jadinya apa? Cos A cos B. Maka menjadi cos 30 dikali cos 40 tambah X. Benar ya? Oke. Kemudian kurang sin A sin B. Jadi kurang sin 30 derajat. Ya kan? Sin B berarti sin 40 derajat tambah X. Oke, sampai sini adik teman-teman paham ya? Nah, kemudian apa lagi diketahui? Untuk nilai cos 30 dan sin 30 ini kan merupakan salah satu sudut istimewa ya. Jadi kita sudah tahu nilainya. Cos 30 berarti setengah akar 3. Oke, sin 30 nilainya setengah. Nah, bagaimana dengan cos 40 tambah X? Untuk sin 40 tambah X kita sudah punya nilainya A. Sementara cos 40 tambah X kita belum punya. Nah, untuk tipe-tipe soal seperti ini, kita tinggal menggambarkan segitiganya saja. Karena rumus trigonometri ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, seandainya Kak Ajni misalkan di sini sudut 40 tambah X ya. Nah, diketahui kan sinnya sama dengan A. Berarti sin 40 derajat tambah X sama dengan A. Sin 40 derajat tambah X sama dengan A. Nah, rumus sin itu kan biasa teman-teman singkatnya sin demi ya. Sin depan miring. Nah, depan dibagi miring artinya depan si sudut ini A. A ini kan bisa Kak Ajni buat A per 1 ya. Jadi depan per miring. Depannya A, miringnya 1. Artinya sisi satu lagi adalah berlaku rumus Pitagoras ya. Jadi akar 1 kuadrat 1 dikurang A kuadrat. Oke. Nah, karena sinnya adalah ini, maka cosnya cos 40 derajat tambah X adalah kalau cos sami ya, samping per miring berarti akar 1 kurang A kuadrat per 1 ya. Atau akar 1 kurang A kuadrat sederhananya. Oke. Ini cara ingatnya, kalian tulis ya. Kalau sin demi ya, depan per miring. Kalau cos sami ya, samping per miring. Oke. Nah, tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Cos 30 setengah akar 3 kali cos 40 tambah X akar 1 kurang A kuadrat ya. Akar 1 kurang A kuadrat. Nah, kurang sin 30 setengah kali sin 40 derajat tambah X. Sudah kita tahu ya A. Oke. Nah, kemudian masing-masing ada per 2 per 2. Kita satukan saja per 2. Nah, yang sebelah kiri apa sisanya? Akar 3 kali akar 1 kurang A kuadrat kurang A ya. Oke, paham? Kita sederhanakan bentuknya. Nah, kemudian apa lagi? Sama-sama punya akar. Kak Ajni keluarkan akarnya. Akar 3 dikali 1 kurang A kuadrat. Oke, kurang A per 2. Nah, ini bentuk yang paling sederhana ya. Jadi, berdasarkan opsi di jawaban nomor 1, jawabannya adalah akar 3 dikali 1 kurang A kuadrat dikurang A per 2. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya ya.
Diketahui X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta. Y sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta. Nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah A tambah B akar 3. Maka nilai A tambah B sama dengan. Oke, jadi dia mau nilai maksimum dari X kuadrat, X dikuadratkan, kemudian Y kuadrat, Y juga dikuadratkan. Nah, perlu kalian review lagi ya, kalau misalnya ada bilangan kuadrat, ada persamaan untuk dikuadratkan, A ditambah B kuadrat itu menghasilkan A kuadrat, benar, tambah B kuadrat, pasti ya. Nah, jangan lupa ditambah 2 dikali A dikali B. Oke, berlaku juga jika di sininya minus A kurang B kuadrat, berarti A kuadrat tetap tambah B kuadrat tetap kurang 2AB ya. Jadi dalam satu rumus kita bisa mengingat 2 persamaan. Oke. Nah, di soal yang nomor 2 ini juga berlaku ya. Jadi kita bisa sederhanakan X kuadrat artinya sin kuadrat alfa, benar, tambah akar 3 kuadrat, 3 ya, sin kuadrat beta, jangan lupa tambah 2AB, berarti tambah 2 sin alfa akar 3 sin beta. Oke. Nah, Y kuadrat, bagaimana jika Y yang dikuadratkan? Maka menjadi cos kuadrat alfa tambah 3 akar 3 kuadrat, 3 ya, 3 dikali cos kuadrat beta ditambah 2 kali cos alfa akar 3 cos beta. Oke. Nilai maksimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti kita tambahkan dulu persamaan ini. Maka menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Oke. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Tambah, masing-masing ada 3. Kak Ajni keluarkan 3-nya. 3 dikali sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta. Oke. Kemudian 2 akar 3. 2 akar 3, masing-masing ada 2 akar 3. Kalian tulis di bawah ya. Tambah 2 akar 3. Keluarkan sisanya apa? Sin alfa, sin beta tambah cos alfa cos beta. Oke, sekarang kita menyederhanakannya. Nah, kebetulan ada sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini juga ada sin kuadrat tambah cos kuadrat. Artinya ini adalah rumus identitas namanya ya. Identitas ya, trigono. Nah, untuk identitas trigono artinya nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya adalah 1 ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau ada sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya adalah 1. Maka disederhanakan lagi menjadi apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1. Tambah 3 sin kuadrat beta kali cos tambah cos kuadrat beta 1 dikali 1. Tambah 2 akar 3. Ini masih X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ini bagaimana cara menyederhanakannya? Pasti tadi kalau teman-teman melihat soal yang nomor 1, kembali lagi ya, kita mereview lagi. Jika soal nomor 1 tadi kita menjabarkan rumus dari jumlah dan selisih sudut, maka ini kita mengembalikannya. Nah, tadi ada rumus ya, kalau cos sin itu berhubungan dengan cos ditambah ya. Kalau misalnya di sini tambah berarti jadinya kurang, maka rumusnya menjadi cos alfa kurang beta. Oke, paham ya? Ini persis dengan seperti soal di nomor 1 tadi. Nah, jadinya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 tambah 3 kali 1, 1 tambah 3, 4 ya. 4 ditambah 2 akar 3 cos alfa dikurang beta. Nah, sekarang apa yang ditanya di soal? Nilai maksimum. Nah, ini akan bernilai maksimum jika nilai cos ini, cos alfa kurang beta juga maksimum. Paham ya teman-teman ya? Nah, kapan nilai cos alfa kurang beta bernilai maksimum? Nah, karena ini grafik trigonometri,
nilai maksimumnya adalah 1 ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam grafik, nilai paling tinggi untuk trigonometri yang biasa ya adalah 1 dan nilai paling rendahnya adalah -1 atau amplitudonya adalah 1 ya. Jadi jika diminta di soal adalah x kuadrat tambah y kuadratnya maksimum, maka nilai cos alfa kurang beta haruslah bernilai 1. Sehingga x kuadrat tambah y kuadrat maksimum jika nilainya adalah 4 tambah 2 akar 3. Karena di 2 akar 3 dikali 1 juga tetap 2 akar 3. Maka nilai A tambah B. Nah, siapa A tambah B di sini? Jelas yang ini ya. Ini merupakan A ditambah B. Maka A ditambah B sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jawaban nomor 2 adalah C. Sekian video kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.